Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tajawwaja faqad istakmala nisfa dinahu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saya untuk menyampaikan materi yang sudah saya baca lama ya, dengan beberapa rujukan kitab yang berjudul tentang dengan siapa seorang perempuan yang menikah berulang kali nanti di surga. Ini lahir dari pertanyaan seorang istri yang sudah menikah beberapa kali kepada saya gitu kan. Ustad, upami abdi ya tos nikah 3 kali cenah gitu. Waduh, ini di surga abdi sareng saha? Nu kahiji ibu heula kedah ka surga. Ayeuna ibu heula kedah ka surga. Nu kadua carogena ge sami kedah ka surga. Ada yang memberikan jawaban seorang perempuan nanti di surga akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Mantak tong nikah deui geura. Lamun bogoh kene kana teu heula. Sidik ustad nikah di ameh teu papanggih jeung teu heula cenah. Gitu kan. Yang kedua, ada yang memberikan jawaban kalau seorang perempuan itu menikah lagi, maka dia akan dengan suami yang paling baik akhlaknya. Dia ada 2 pendapat. Di antaranya riwayat-riwayat berkaitan dengan masalah ini itu sangat banyak ya. Saya urai dulu sedikit demi sedikit. Yang pertama, yang menyatakan tentang seorang perempuan akan bersama dengan suami yang paling baik akhlaknya, nanti dia pada hari kiamat itu diberikan pilihan atau takhir, dibebaskan mau dengan suami siapa. Ini bersumber dari riwayat 2 istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dari Ummu Salamah dan yang kedua dari Ummu Habibah. Lamun iya Ustad abdi eureun jeung ngaos ya. Tong dilieukan wae mobil teh. Tos ka dieu konsentrasi. Ayo we dilieukan. Iya atuh ditingali heula ieu. Pembahasan. Sami da abdi ya Ustad ya. Ayo we dilieukan mobil. Dari 2 istri Rasulullah Bu, yang menyatakan kalau seorang perempuan menikah berulang kali, dia akan bersama dengan suami yang paling baik akhlaknya. Itu dari Ummu Habibah dan dari Ummu Salamah. Nah, Ummu Habibah ini seorang janda yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Umurnya itu 17 tahun lebih tua. Berapa tahun Bu? Jantan syarat temun poligami kedah kana langkung kolot. Jang ibu mah nya cenah. Jang bapak-bapak mah moal. Ustad ulah benten 17 tahun langkung kolot, mending nikah kana 17 tahun cenah. Kan kitu nya bapak-bapak mah itu. Dia memiliki seorang suami bernama Ubaidillah.
Ubaidillah dan juga Ummu Habibah ini di awal datangnya Islam itu mereka dua-duanya menerima Islam. Dan pada saat itu kondisi jahiliyah masih berpengaruh sangat kuat dan Islam dalam keadaan lemah. Banyak orang-orang yang mempertahankan Islam ini dengan menerima banyak kedoliman. Akan banyak riwayat termasuk Rasulullah SAW sendiri kan. Akhirnya demi mempertahankan akidah, kemudian Rasulullah SAW memberi perintah agar kaum muslimin pada saat itu hijrah. Kemana hijrah Nabu? Hijrah pertama kemana? Ke Habasyah, Bu. Nah, jadi hijrah pertama itu ke Habasyah. Karena di Habasyah itu ada seorang raja bernama Najasyi yang dia terkenal sebagai seorang raja yang sangat ramah kepada tamunya. Rasulullah silakan hijrah ke sana. Nah, Ummu Habibah dan juga Ubaidillah suami istri ini kemudian hijrah ke Habasyah. Karena itu adalah sebuah negara yang dikuasai oleh Raja Nasrani. Sampai sana suaminya Ubaidillah kemudian masuk Kristiani, murtad dia. Ini secara akidah maka berpisahlah antara diri Ummu Habibah dengan juga suaminya. Jadi dari orang musyrik masuk Islam kemudian masuk Kristiani. Sampai habis masa idahnya kemudian dilamar oleh Rasulullah SAW dan menikahlah dengan Rasulullah. Kemudian Ummu Habibah bertanya, "Ya Rasulullah, nanti kalau seorang perempuan menikah seperti saya, itu bersama dengan siapa nanti di surga?" Engkau diberi pilihan untuk memilih seorang suami yang paling baik akhlaknya. Jadi dari Ummu Habibah, Rasul menyampaikan seorang perempuan dengan suami yang paling baik akhlaknya. Kemudian ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, riwayat dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini mempunyai suami bernama Abu Salamah. Dan dia terkenal sebagai seorang sahabat Rasul yang paling baik terhadap istrinya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad itu, ya, koreksi kalau saya salah. Pernah satu peristiwa ketika Abu Salamah ini sepulang dari tolabul ilmi bersama dengan Rasulullah SAW, datang ke rumahnya bertemu dengan istrinya. Dia kemudian menyampaikan, "Hai istriku, sesungguhnya aku menerima suatu ilmu yang kalau ini engkau amalkan, maka engkau akan mendapatkan setiap kebaikan-kebaikan." Jadi pulang saparantos ngaos, saparantos ngaji, uwi ka istrina teh langsung diajarkan ke istrina. Bapak ge sami kan gitunya ayeuna. Bapak tos ngaos cenah muhun. Nerangkeun naon Ustaz? Wah, da mau diterangkeun deui ke bapak atuh mama moal milu hayu we diterangkeun ke bapak cenah ayeuna. Mantakna ka ditu kudu ngiring ayeuna. Jeung ditu bisa nerangkeunana deui ayeuna. Diulang deui teh nya. Nah, ajarkanlah kepadaku ilmu yang telah engkau terima dari Rasulullah. Ternyata Abu Salamah mendapatkan ilmu tentang menghadapi suatu musibah. Apabila engkau mendapati suatu musibah, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa khlub li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untuk diriku yang aku mendapatkan musibah dan gantilah dengan yang lebih baik. Salah satu ujian terberat bagi diri kita sebagai manusia adalah kehilangan orang yang kita cintai atau kehilangan sesuatu yang kita cintai. Di dia bapak ibu ayeuna kantos kalengitan motor, aya Ustaz. Kantos kalengitan artos, aya. Kantos kalengitan bojo, aya. Nya, tanapi bojo ka kalengitan carogena aya,
Aya. Bade leungit bojona bade leungit carogena. Duanana we cenah. Bade ibu heula bade bapa heula. Ibu heula we cenah. Tuh, itu walaran ti bapana ibu heula. Walaran ti ibuna bapana heula. Akan ada suatu momentum di mana bapak kehilangan ibu atau ibu kehilangan bapak. Sudah siap. Karena hidup tidak selamanya bersama, akan Allah uji dengan berpisah. Kalau bersabar dipertemukan lagi kembali. Ini pelajaran hidup yang luar biasa, Pak. Sekarang rumah tangga kita, suami istri berjalan puluhan tahun. Itu kalau sudah lama seperti itu kan tingkat cintanya ini sampai tingkat cinta yang paling tinggi. Dari mahabbah ke mawaddah sampai warohmah. Karena banyak pengorbanan yang dilakukan oleh pasangan hidup kita, kemudian rasa cinta kita ini semakin besar. Dan semakin besar pula kebutuhan membersamai diri dia. Begitu pula kita membutuhkan tetap bersama dengan dirinya. Tapi akan ada satu waktu Allah Subhanahu wa taala memisahkan diri kita. Siap ente ibu? Bapak siap ente? Orang mukmin hidupnya harus siap dalam kondisi apapun. Tinggal belajar sekarang bagaimana menghadapi musibah itu. Itulah yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan perihal ini ya. Karena ini bahaya kalau orang tidak terbimbing hatinya dalam masalah ujian kehilangan, dia bisa berniaha. Suaminya meninggal dunia, hidupnya sangat bergantung pada dirinya. Akhirnya sampai dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal dunia, kata Rasulullah, ciri seorang yang ditinggal oleh keluarganya itu meratapi, itu tidak boleh merobek baju kan, membanting pintu, membanting jendela, tidak menerima takdir yang Allah berikan pada dirinya. Itu niahah itu tidak boleh, karena lebih kepada menolak ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, diajarkan tuh dari Rasul kepada Abu Salamah, kepada Ummu Salamah. Ilmunya ilmu membaca kalimat doa menghadapi suatu musibah. Sebenarnya musibah apapun. Jadi ini kalimatnya Bu bisa ajirni, bisa ajurni. Tapi saya lebih banyak membaca riwayat tentang ajirni. Ya Allah, kalau aku mendapatkan musibah, aku bersabar, tolong berikan pahala atas kesabaranku. Dan kalau aku kemudian kehilangan, tolong ganti dengan yang lebih baik. Baru saja mendapatkan ilmu itu dari suaminya, benar kemudian suaminya meninggal dunia. Abu Salamah meninggal dunia. Aku masih ingat apa yang harus aku pinta kepada Allah. Aku mendapatkan ilmu itu dari suamiku. Kemudian Ummu Salamah berdoa, Allahumma ajirni bi musibati wa akhluf li khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku. Jadi dari musibah itu ada dua. Yang pertama pengguguran dosa, yang kedua ada pahala sabar. Dan yang ketiga, kalau kita kemudian mendapatkan pahala dan bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penggantinya yang lebih baik. Wa akhluf li, dan berikan dan gantikanlah kepadaku khairam minha, dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah sambil aku terus bertanya, siapa yang bisa menggantikan kedudukan Abu Salamah sebagai suamiku yang dia terkenal di antara sahabat laki-laki adalah suami yang paling baik, bade sahadei. Belum terpikirkan dia. Karena Abu Salamah itu suami yang paling terbaik di antara sahabat-sahabat Rasul. Siapa? Kira-kira siapa, Bu? Aya keneh teh? Ada, siapa? Rasulullah. Setelah meninggal dunia, dia berhenti mendapatkan nafkah dari suaminya. Akhirnya dia bekerja sebagai seorang perempuan penyamak kulit kambing. Jadi dulu kalau kulit kambing itu dijadikan hoof sepatu, dijadikan wadah air minum, dijadikan nampan buat makanan, disisit dulu, Bu. Rasulullah SAW setiap kali lewat ke rumahnya melihat seorang janda yang sudah tua, banyak anak, bekerja seperti itu, kasihan. Sampai masa idahnya habis, kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat datang. Kata Ummu Salamah, "Fakhotobani."
Rasulullah kemudian menghitbahku, meminangku, meminta diriku agar menjadi istrinya. Kinten-kinten ya emutan ibu. Kalau seorang perempuan dilamar oleh seorang nabi, kira-kira diterima tidak, Bu? Ibu ayeuna ya contohna lah, dilamar ku nabi bade ditampi moal. Bapak ayeuna ieu kumaha apa? Kita ditampi moal dilamar ku nabi gitu tah. Ternyata oleh Ummu Salamah ditolak. Tapi ditolaknya bukan karena tidak menyukai Rasulullah, tapi karena sadar diri. Ada 3 alasan Ummu Salamah menolak. Yang pertama, ya Rasulullah, sesungguhnya aku perempuan yang sangat pencemburu. Nah itu, aku takut ketika engkau menikahiku, aku tidak bisa mengendalikan kecemburuanku. Nah, jadi karena sudah tahu Rasulullah punya banyak istri, kemudian ketika dinikahi takut kalau dia tidak bisa mengendalikan kecemburuannya. Yang kedua, sesungguhnya aku perempuan yang sudah tua renta. Dan yang ketiga, sesungguhnya aku perempuan yang memiliki banyak anak. 3 alasannya begini. Menolaknya bukan karena tidak suka kepada Rasul, tapi karena sadar diri. Ya Rasulullah, abdi teh gede ambek, abdi teh ayeuna tos kolot, abdi teh seueur budakna. Tah bapak-bapak ya ibu-ibu, pami bapak hoyong nambi deui nyontonna ka dieu tawaran. Pak, tuh aya nini kolot goreng adat loba budakna bade bapak. Kira-kira bade moal ieu bapak-bapak di dieu poligami siga kitu. Wah, bentak sok ayeuna teliti tentang hadis-hadis masalah ta'adud, poligami. Kenapa kepada janda dan kebanyakan lebih tua dari Rasulullah? Pami bener-bener pada ibadah kedah gitu teh, Bu? Tah, kedana kedah gitu. Satuju moal ibu mun kana kolot. Satujukeun deh bapak nage moal daekeun. Nah, kemudian Ummu Salamah tuh, Bu, bertanya, kalau kata bahasa saya Maya, nanti ya Rasulullah, nanti saya di surga dengan siapa? Jadi dengan Anda sebagai seorang nabi atau dengan suami saya? Rasulullah, engkau diberikan pilihan. Bersama dengan siapa dirimu, pilihlah suami yang paling baik akhlaknya. Jadi dari 2 riwayat ini, kesimpulannya adalah seorang istri itu bersama dengan seorang suami yang paling baik akhlaknya. Nah, kemudian pada riwayat yang lain, pada kisah seorang anak Abu Bakar yang bernama Asma binti Abi Bakar. Dia memiliki suami Zubair bin Awam. Jadi Zubair bin Awam ini seorang laki-laki yang sangat tegas dalam urusan agama kepada istrinya. Tidak bisa tawar-menawar, Pak. Contoh kalau dalam urusan jilbab, kalau dia harus tertutup, benar-benar tertutup. Sampai kalau seorang istrinya ini kemudian diberikan mauidhah, pelajaran tentang pentingnya menutup aurat, tapi dia tetap membukanya, akan diberikan sanksi dengan cara dipukul. Saking dia tegasnya di dalam masalah agama. Termasuk juga seorang perempuan kan dilatih agar dirinya ini menjadi seorang perempuan yang pandai bersedekah. Zubair bin Awam ini memberikan porsi nafkahnya untuk disedekahkan kepada orang lain. Nah, kalau ternyata itu tidak dikeluarkan, dia tegas memberikan keputusan kepada istrinya dalam masalah menutup aurat, dalam masalah memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Asma binti Abi Bakar tidak kuat menghadapi seorang suami yang terlalu tegas di dalam masalah agama. Akhirnya Uwi bebeja kabapana Abu Bakar, Pak, gening Zubair teh ayeuna meninggalak tegas pisan di masalah agama teh gitu. Tidak lembut seperti bapak. Malah dibalik dicarekan. Sesungguhnya kamu beruntung mendapatkan suami seperti Zubair, karena kau akan mendapatkan 2 kebaikan.
engkau anggap itu sesuatu yang buruk, sebenarnya itu adalah baik untuk dirimu. Engkau menganggap sesuatu baik tetapi sebenarnya buruk untuk dirimu. Engkau akan mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama kebaikan Zubair di dunia, nanti kebaikan Zubair di akhirat. Hai Asma, sesungguhnya seorang perempuan nanti di surga akan bersama dengan suami yang terakhir. Nah, sama jawabannya gitu. Bersama dengan siapa, Bu? Suami yang terakhir. Upami tadi suami yang paling baik akhlaknya. Yang kedua, riwayat dari Ummu Darda. Nah, Ummu Darda punya suami namanya Abu Darda. Ini kisah percintaannya, Bu, luar biasa sangat indah. Sampai ketika dia selesai menikah, akad antara Abu Darda dengan walinya, kata Ummu Darda begini, hai Abu Darda, engkau sudah meminang diriku dari ayahku, dan ayahku sudah menikahkan dirimu. Itu untukmu di dunia ini. Dan sekarang aku meminang dirimu agar aku menjadi istrimu nanti di akhirat. Nah, kalau di dunia Abu Darda meminta Ummu Darda untuk menjadi istrinya, nah sekarang Ummu Darda meminta agar suaminya itu menjadi pasangan hidupnya di surga. Pesannya apa, Bu? Meminta agar Abu Darda membimbing dirinya supaya sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tujuan rumah tangga itu kan ya, sehidup sesurga. Nah, kemudian Abu Darda meninggal dunia juga. Jadi dari 3 riwayat ini, dari Ummu Habibah, dari Ummu Salamah, dari Ummu Darda, yang meninggal duluan teh semuanya laki-laki. Setuju tak, Bu? Tunu ngantunkeun teh lah teh sadayana pamegat, Bu, tah kadenya. Tapi sanes dina katantosan, ada kan suami yang duluan ditinggalkan oleh istrinya, ada. Itu kan ada. Habis masa idahnya dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika dilamar ke rumahnya, kemudian Ummu Darda menolaknya dengan memberikan jawaban bahwasannya aku menerima dari Abu Darda. Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan bersama dengan suami yang terakhir. Saya baca itu di kitab Silsilatul Ahaditsus Shahihah karya Syekh Albani. Saya punya kitabnya itu sekitar ada 4 jilid, Bu. Banyak riwayatnya itu. Ya, karena ini silsilah hadis-hadis sahih, sudah ia berusaha untuk saring sumber-sumber yang roji dan marju. Kata Ummu Darda, sesungguhnya aku menerima dari Abu Darda bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan bersama dengan suami yang terakhir. Jadi yang mana, Bu, sekarang? Yang benar yang mana? Karena seluruhnya ini riwayat yang sahih, tidak mungkin bertaarud satu riwayat dengan yang lainnya. Maka diambil jalan thariqatul jam'i kalau dalam istilah hukum Islam, menyatukan 2 pendapat. Salah satunya adalah penjelasan dari Al-Imam Ibnu Hajar. Yang dimaksud dengan seorang perempuan bersama dengan suami yang terakhir, kalau dia berumah tangga dengan 1 laki-laki, kemudian tambah menjadi 2, tambah menjadi 3, tambah menjadi 4, dan semuanya sudah bercerai dengan dirinya, kemudian tidak ada lagi ikatan pernikahan, mantan suaminya ini semuanya sudah meninggal dunia, Bu. Itu bercerai semuanya. Nah, baru nanti di akhirat dia akan diberikan pilihan bersama dengan suami yang paling baik akhlaknya. Karena ketika meninggal dunia tidak ada ikatan pernikahan. Tapi kalau seorang perempuan sekarang sudah menikah 1, kemudian bercerai, tambah lagi 2, kemudian bercerai, tambah lagi 3, tidak bercerai, suami yang ketiga meninggal dunia dalam keadaan ikatan pernikahan, maka dia akan bersama dengan suami yang terikat akad nikah di dunia sampai dengan ke surga. Dialah yang akan menjadi suami yang terakhir. Jadi kalau diberikan pilihan, kalau sudah bercerai dengan suaminya di dunia, jadi kalau sudah bercerai,
katakanlah seorang perempuan sudah menikah 4 kali. Kalau sudah bercerai tidak ada ikatan pernikahan, tidak ada ismah, maka tidak ada satupun di antara suami-suaminya ini yang diunggulkan. Dipersilahkan kepada si perempuan itu untuk memilih dengan suami yang paling baik akhlaknya. Kecuali ketika meninggal dunia, saat meninggal dunia masih dalam keadaan terikat akad nikah. Maka keterikatan akad nikah di dunia itu sampai dengan ke surga. Dalam Quran disebutnya misaqon golizon. Itu sebuah ikatan yang sangat kuat, simpulnya tidak akan putus. Sekalipun meninggal dunia, Bu, masa idah suami meninggal dunia dengan bercerai beda tidak? Beda tidak, Bu? Beda. Berapa bulan kalau suami meninggal dunia masa idahnya? 4 bulan 10 hari. Kalau bercerai 3 bulan kalau ibu tidak haid. Kalau ibu masih haid, salah satu kuruin 3 kali suci. Kalau ibu yang menggugat cerai, bukan talak tapi hulu, mengembalikan mas kawin, berapa masa idahnya? 1 bulan. Masa idahnya 1 bulan. Kalau si istri yang menggugat cerai mengembalikan mas kawin, itu ada tuh di kitab Bulughul Maram. Mentakuntennya ayeuna bilih ya. Aya istri ngagugat cerai suaminya. Ya. Salah satu gugat cerai istri kepada suami itu pada peristiwa masa Rasulullah, si istri mengembalikan mas kawin. Jadi mas kawin yang telah diberikan apa? Kembalikan saja. Kalau dia terima berarti jatuh itu perceraian di antara mereka. Nah, kalau hulu seperti ini maka masa idahnya 1 bulan. Ustaz cenah nembe oge. Lihat dulu perpisahannya bagaimana. Atuh Ustaz eta makan tak acan 3 bulan cenah, belum 3 kali suci. Berarti dia menikah di masa idah. Masa idah itu berbeda-beda tergantung kasus perpisahannya. Begitu. Kalau perceraian si istri 3 kali suci. Kalau masih haid. Kalau sudah monofos tidak haid 3 bulan. Kalau meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Kalau istri yang menggugat mengembalikan mas kawin hanya 1 bulan. Kalau sekarang istri dicerai dalam keadaan hamil, sampai dengan apa, Bu? Sampai dengan melahirkan. Punten ya ayeuna, bapana nalak ibuna dinten Senin. Dinten Salasa tos ngalahirkeun. Ibu bade nikah di dinten Rebo ge mangga. Karena masa idahnya sampai melahirkan ayeuna. Ternyata bapak mencerai ibu. Tidak tahu istrinya ini dalam keadaan hamil. Diperiksa ku dokter, oh cenah tos sabulan ieu mah. Orok dina kandunganana. Alah kumaha tuh dokter, makanya abi bade nikah deui cenah tah kitu. Nya engke we antosan 8 bulan dugikeun ka ngalahirkeun. Nah, kalau ketentuan perempuan itu dalam keadaan hamil, ya, itu sampai dengan si perempuan itu melahirkan, tidak ada ketentuan bulan. Pokoknya mau melahirkan, bade ngalahirkeun dinten Salasa, ayeuna Rebo tos nikah deui ge mangga teu naon. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, memahami sebuah kehidupan rumah tangga itu adalah sebuah jalan amal soleh yang mendapatkan surganya itu dengan cara yang sangat mudah. Karena kehidupan rumah tangga ini ada banyak amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan janji pahala yang sangat besar kepada seorang suami yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya dan kepada seorang perempuan yang sangat taat kepada suaminya. Dan sudahlah kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau perjalanan kehidupan kita diberikan kemudahan dan sampai pada fase-fase sempurna. Saya sebutkan fase sempurna itu begini, Bu. Pernah ngalaman budak. Abdi ayeuna ngalaman jadi bapak. Oke, nu terakhir abdi mudah-mudahan ngalaman jadi aki. Ngalaman jadi budak, ngalaman jadi bapak, ngalaman jadi aki. Maksudnya ayeuna pernah menjadi anak-anak, pernah menjadi bapak memiliki anak, kemudian pernah menjadi seorang kakek yang anaknya memiliki cucu. Ibu-ibu di sini dan bapak-bapak, siapa yang sudah dikaruniai cucu?
Itu perjalanan kehidupan bapak yang sudah sangat panjang. Kalau sampai pada fase seperti itu, sebenarnya Allah sudah banyak melimpahkan kenikmatan pada dirinya. Sebagaimana akhir kehidupan Rasulullah dibahagiakan oleh kedua cucunya. Bahagia sekali menikmati. Ya. Bahkan kalau seorang sudah dalam keadaan tua, di antara penghibur jiwanya itu adalah memiliki seorang cucu. Makanya kalau punya anak, dalam keadaan membujang, segera dia menikah. Ternyata kalau dia memiliki anak, kebahagiaan untuk dirinya, kemudian juga kebahagiaan untuk kedua keluarganya. Dan pertahankan kehidupan rumah tangga ini sampai dengan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin mohon maaf jauh dari kesempurnaan dibandingkan dengan materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Uwa Saifuddin. Mangga satu acan ditutup di ayat pertarosan. Ayah bapakna upami cerai ayah masa idah tuh. Tuh ayah bapak nama tercerai pada nabi gitu biasa. Siapa cina? Atas cekapnya. Mangga Pak Haji. Mohon. Ya, Rasulullah bersama semua istrinya Pak Haji. Jadi gini, jumlahnya kan 12, tapi tidak semuanya hidup bersamaan. Nanti di Quran surat Al-Ahzab itu diterangkan sampai Rasulullah di jumlah istri 9 itu diberhentikan, tidak boleh bertambah lagi, karena memang semua istri Rasulullah itu dinikahi dengan isyarat wahyu, begitu. Jadi isyarat wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya peristiwa menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah seorang perempuan yang memiliki kemampuan mengingat yang sangat kuat, dan rumah tangga Rasulullah ini harus direkam supaya menjadi ibrah, menjadi kehidupan bagi umat kemudian. Kalau tidak ada Aisyah, Pak, kita tidak bisa belajar tentang bagaimana mengatur rumah tangga. Maka kita belajar dari dirinya. Begitu. Jadi Rasulullah akan bersama dengan seluruh istrinya. Makanya ada ayat yang menerangkan bahwasannya istri-istri Rasulullah itu haram untuk dinikahi, karena mereka menjadi ibu bagi kaum Rasulullah SAW. Makanya sering kalau Aisyah itu disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Siapapun laki-laki tidak boleh menikahi ibunya. Gitu. Apakah setiap istri Rasul dijamin masuk surga? Bu, setiap istri Nabi dijamin masuk surga tidak? Kumaha istrina? Istri Nabi Nuh lebat ke surga tuh? Ente. Istri Nabi Lut? Ente. Tak eta contohna. Sebenarnya ke surga jeung teu nama ibu sanes kumaha laki, kumaha ibu. Ya, sama sekarang istri Rasulullah pun. Istri Nabi pun tidak dijamin, tergantung istrinya. Apakah anak Nabi dijamin masuk surga? Anak Nabi dijamin tidak? Ulah anak Nabi ayeuna yeuh, Habib gitu keturunan Nabi dijamin masuk surga tidak? Tidak. Tidak, Pak. Bagaimana Rasul menyampaikan? Lau Fatimata binti Muhammad sarokot lakotokna yadaiha. Kalaulah Fatimah anak Muhammad ini mencuri, maka aku akan potong tangannya di dunia. Artinya apa? Berbuat adil Rasulullah SAW itu. Jadi tidak ada jaminan. Bahkan jangankan masalah jaminan surga, hidayah pun tidak diberikan prerogatifnya kepada seorang nabi dan rasul. Kan ada ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayyasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada seorang yang paling engkau cintai. Yang akan memberikan hidayah itu hanyalah Allah. Ini ayat untuk pamannya yang meninggal dunia dalam keadaan kafir.
Abu Thalib mangna kitu panggilan baji. Ieu tos tanda-tanda cenah eureun ngaos upami tos dibagikeun nasi wuduk. Atasnya cekap ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.